Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dengan tema proses penjualan pembelian tiket kereta api, yaitu dengan anggota Zuriyah Elva Ramanida dengan NIM 111907113, Messi Ardila 111900024, Anissa Kurniasih 111900016. Dilanjutkan dengan Felipe Lumban Gaul 111900051, Mahesa Juan Putra 111901174, dan Geo Halomuan Simanjuntak 111900173. Dengan ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk transaksi pembelian tiket kereta api pada pemrograman akuntansi 1. Kita mulai langsung saja dengan Baiklah, langsung masuk saja ke pembuatan project baru Laravel. Pertama-tama buat project baru Laravel melalui terminal dengan nama project was. Kemudian buka terminal, lalu ketikkan perintah sebagai berikut, seperti di bawah ini. Setelah masuk ke folder, selanjutnya ketikkan perintah di bawah ini untuk membuat project dengan nama project was. Kemudian komposer akan memasang semua komponen Laravel ke dalam project folder was. Setelah proses pemasangan selesai, maka akan terbentuk satu folder baru dengan nama project was di dalam htdocs. Kemudian pindahkan direktori ke project was dengan perintah cd project was. Kemudian lakukan pemasangan dependensi project yang akan dibangun melalui terminal dengan perintah di bawah ini. Setelah semua komponen pada project berhasil diinstal, selanjutnya dilakukan buat database baru dengan nama project was. Kemudian lakukan pengaturan koneksi database dengan cara buka file mdf, lalu ubah kode menjadi seperti di bawah ini. Untuk membuat user authentication pada Laravel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan pancake authentication asset melalui terminal dengan perintah seperti di bawah ini. Hasil kompilasi perintah di atas akan melakukan pemasangan Laravel. Jika berhasil, maka seperti gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah membuat fitur authentication dengan perintah di bawah ini. Perintah di atas digunakan untuk membuat beberapa file yang digunakan untuk user authentication seperti form login, form register, dan form password. Jika perintah tersebut berhasil dijalankan, maka akan tampil notifikasi dan membuat beberapa file seperti di bawah ini. Seperti ini. Untuk melihat hasilnya, buka web browser lalu masukkan pada URL localhost 8000, maka tampilan halaman awal project Laravel akan tampil seperti gambar di samping ini. Form login dan register di atas masih berantakan dikarenakan memiliki template. Oleh karena itu, untuk membuat tampilan login lebih bagus, selanjutnya dilakukan proses templating. 3. Memulai templating. Template yang akan digunakan untuk pembahasan ini adalah template Bootstrap admin. Template tersebut bisa dengan mudah didapatkan dengan mengunduh di situs penyedia template Bootstrap. Selain template Bootstrap, bisa juga menggunakan template CSS lainnya. Pada pembahasan ini, template sudah disediakan dengan nama folder template yang berisi file seperti gambar di bawah ini. Dan untuk mendownloadnya, link sudah disediakan seperti gambar di bawah ini. Folder asset berisi kumpulan library yang digunakan untuk mendukung tampilan pada template yang berisi file CSS, JS, dan jQuery, gambar, dan sebagainya. Sedangkan file home.php merupakan file yang berisi kode untuk menampilkan halaman dashboard.
atau public. Kemudian copy file home.php pada folder template lalu paste ke folder layout. Rename file home.php menjadi layout.blade.php sehingga struktur direktori sekarang menjadi seperti gambar di bawah ini. Menyesuaikan tampilan form login. Halaman form login sudah tersedia hasil kompilasi perintah PHP Artisan. Namun tampilan belum disesuaikan dengan template yang ada. Untuk menyesuaikan tampilan halaman login dengan template-nya, buka file login.blade.php yang berada pada folder resource view out, lalu ganti kode yang ada dengan kode berikut ini. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut tampilannya. Untuk melihat hasilnya, klik login pada halaman depan Laravel atau masukkan 8000 per login pada web browser. Maka tampilan halaman login yang baru menjadi seperti gambar di bawah ini. Mengisi data pengguna. Form tersebut belum bisa digunakan karena belum ada data pengguna atau user dalam database. Oleh karena itu, berikutnya akan dibuat sebuah tabel user dan mengisi tabel tersebut dengan menggunakan shader. Buka file create user table PHP yang berada pada folder database atau migration. Kemudian masukkan kode berikut ini. Setelah disimpan, jalankan perintah PHP Artisan migrate melalui terminal untuk mengeksekusi pembuatan tabel user ke dalam database. Jika berhasil, maka tabel user akan terbentuk. Berikut mengisi tabel user dengan menggunakan shading. Buat file shading baru melalui terminal dengan nama pengguna shader dengan perintah berikut: PHP Artisan make shader pengguna shader. Buka file pengguna shader PHP pada folder database atau set, kemudian masukkan kode berikut. Simpan file tersebut, kemudian eksekusi melalui terminal dengan perintah berikut ini: PHP Artisan dbset kelas sama dengan pengguna shader. Jika berhasil, maka akan tampil notifikasi seperti gambar di bawah. B. Menyesuaikan halaman home. Tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan halaman dashboard atau home admin. Jika form login dicoba masuk menggunakan username dan password yang sudah didefinisikan, jika berhasil maka akan diarahkan ke dalam home admin. Halaman home admin tersebut masih belum rapi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan penggunaan template-nya. Buka file home.blade.php pada folder resource view, lalu ganti kode yang sudah ada dengan kode berikut ini. Nah, berikut tampilannya. Untuk penjelasan kodenya, extend layout digunakan untuk memanggil pengguna layout yang tersimpan pada folder tersebut berisi kode master template bootstrap yang digunakan. Add section atau konten bertugas untuk mendefinisikan kode yang berisi tampilan halaman web. Setiap section harus diakhiri dengan add section. Simpan perubahan tersebut, kemudian refresh browsernya. Jika berhasil, maka tampilan halaman home admin saat ini seperti gambar di bawah. Buka file layout blade PHP yang berada pada folder resource view layout, kemudian hapus codingan dari baris 173 sampai dengan 178, ganti dengan kode add yield atau konten. Nah, berikut tampilannya menjadi ini. Fungsi dari add yield konten pada kode di atas digunakan untuk pemanggilan section konten pada file home.blade.php. Penamaan text section dan add yield harus sesuai. Setelah disimpan refresh kembali web browsernya, maka tampilan halaman home admin akan menjadi seperti gambar di samping. Untuk mempertahankan tampilan template agar tidak berubah, maka jalur pengaksesan file pendukung CSS yang terdapat pada folder public asset harus dibuat statis. Ubah coding pada file layout blade PHP baris 13 sampai dengan 17 dengan kode di bawah ini. Ubah juga coding pada file layout blade PHP baris 222 sampai dengan 240 dengan kode berikut. Untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login pada halaman home, di bagian kanan atas, ubah coding pada file layout.blade.php baris 149 dan 150 dengan kode berikut ini. Untuk membuat menu layout, logout dapat berjalan sebagai mana mestinya. Ubah script pada file layout.blade.php baris 216 dengan script di bawah ini.
Pertama, pembuatan tabel. Pembuatan tabel baru pada database Projexia menggunakan migration dengan struktur sebagai berikut. Pertama, tabel tiket, kedua tabel customer, ketiga tabel transaksi, empat tabel transaksi date. Buat file 3 model dengan migration menggunakan terminal dengan nama transaksi, customer, transaksi date, dan tiket. Untuk membuat 4 tabel di atas dengan perintah sebagai berikut. PHP Artisan make model tiket M, PHP Artisan make model customer M, PHP Artisan make model transaksi M, PHP Artisan make model transaksi date.m. Perintah di atas merupakan perintah untuk membuat model dan migration dalam satu statement flag M yang bertugas membuat file migration sesuai dengan nama modelnya. Pertama, modifikasi kode file migration dan model tiket. Buka file migration, create transaksi table PHP pada folder database migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti gambar di bawah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kode di atas merupakan perintah untuk membuat tabel dengan nama tiket yang berisi beberapa file. Kemudian, buka file model tiket.php pada folder app. Kemudian, tambahkan kode berikut ini. Yang kedua, modifikasi kode file migration customer. Buka file migration create class customer table.php pada folder database migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti di bawah ini. Di sini udah ada kodenya. Kemudian buka file model customer.php pada folder app, kemudian tambahkan kode berikut ini. Kodenya ada di samping. Yang ketiga, modifikasi kode file migration transaksi detail. Buka file migration create transaksi date table.php pada folder database migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti di bawah ini. Kemudian buka file model transaksi date.php pada folder app, kemudian tambahkan kode berikut ini. Di sini udah ada kodenya. Kemudian modifikasi kode file migration buku besar. Buka file migration create transaksi.php pada folder database migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti ini. Kemudian buka file model transaksi PHP pada folder app, kemudian tambahkan kode berikut ini. Untuk kode protected tabel di atas digunakan untuk mengatur pemanggilan nama tabel dalam basis data. Karena secara default, Laravel akan memanggil tabel dengan nama yang jamak atau berakhiran S, sedangkan protected file label digunakan untuk menjaga agar nama file pada tabel tidak berubah. Setelah selesai modifikasi 3 file migration dan model di atas, konversi file tersebut menjadi sebuah tabel dalam basis data Projexia. Masukkan perintah seperti di bawah ini. PHP Artisan migrate. Di sini jika perintah tersebut berhasil dijalankan, maka akan tampil notifikasi pada terminal dan terbentuk tabel baru pada basis data Projexia seperti gambar di bawah ini. Kemudian di sini ada buat controller resource baru dengan nama user dengan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. PHP Artisan make _2 controller user controller resource. Jika perintah tersebut berhasil, maka akan tampil notifikasi seperti di gambar di bawah ini. Ini udah ada ya. Kemudian atur root dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode root resource user controller. Yang kedua, membuat tampilan halaman data user. Buat folder baru dengan nama user, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file user.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Di sini udah ada kodenya, bisa dilihat. Kemudian untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel user pada halaman index user, tambahkan kode untuk mengambil data pada file user controller.php pada action index, tuliskan kode berikut ini. Kemudian untuk melihat hasil luarannya, aktifkan server lokal
localhost melalui terminal dengan perintah php artisan serve. Setelah server dijalankan, ketik pada web browser URL http localhost 8000 user, maka tampil gambar di samping ini. Yang ketiga, membuat tampilan input data akun. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti ini. Di sini ada kodenya, kemudian ini juga ada kodenya, tinggal diketikkan, bisa dilihat. Nah, untuk menampilkan halaman input data user, perlu ditambah kode pada file user controller.php pada action create dengan menuliskan kode sebagai berikut. Di sini hasilnya luaran klik menu tambah pada halaman data user, maka akan tampil seperti di bawah ini. Nah, di sebelah kiri ini untuk menyimpan data yang diinput pada from input data user. Buka file user controller.php pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini. Nah, di sini juga ada input data melalui from input data user dengan lengkap. Lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Yang keempat, membuat form ubah data user. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih, lalu berikan nama file edit.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Dan ini juga ada kodenya, tinggal diketik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk menampilkan halaman edit data user, perlu ditambahkan kode pada file user controller PHP pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu edit pada halaman data user, maka akan tampil seperti di bawah ini. Untuk menyimpan perubahan data from edit data user, buka file user controller PHP pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini. Edit data yang dipilih melalui from edit data user dengan lengkap, lalu klik update data. Jika berhasil, maka data akan berubah. 5. Menghapus data user. Untuk menghapus data user, buka file user controller PHP, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file root web PHP seperti di bawah ini. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik menu hapus pada data yang dipilih. Kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik ya, maka data yang dipilih akan dihapus. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman data user. 10.3. From pengelola data akun. 1. Membuat controller tiket. Buatlah controller browser baru dengan nama akun dengan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. Atur root dengan membuka file web PHP, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. 2. Membuat tampilan halaman data tiket. Buat folder baru dengan nama tiket, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file ticket.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel tiket pada halaman indeks tiket, tambahkan kode untuk mengambil data pada file tiket controller PHP pada action index, tuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, ketik pada web browser URL http localhost 8000 tiket, maka tampil seperti gambar di bawah ini. 3. Tampilan input data tiket. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder tiket, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini.
Untuk menampilkan halaman input data tiket perlu ditambahkan kode file tiket controller PHP pada action create dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu tambah pada halaman data akun, maka akan tampil seperti di bawah ini. Untuk menyimpan data yang diinput pada from input data akun, buka file tiket controller PHP pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini. Input data melalui from input data tiket dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil maka data akan bertambah. 4. Membuat from ubah data tiket. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder tiket, lalu pilih new file, lalu berikan nama file edit.php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan halaman edit data tiket perlu ditambahkan kode pada file tiket controller PHP pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk menyimpan perubahan data from edit data akun, buka file tiket controller PHP pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini. Edit data yang dipilih melalui from edit data tiket dengan lengkap, lalu klik update data. Jika berhasil maka data akan berubah. Edit data yang dipilih melalui from edit data tiket dengan lengkap, lalu klik update data. Jika berhasil maka data akan berubah. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 11.1 Form Customer. Membuat controller kas keluar. Buat controller resource baru dengan nama kas keluar dengan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. PHP Artisan make controller customer controller resource. Jika perintah tersebut berhasil, maka akan tampil notifikasi seperti gambar di bawah ini. Pada form customer akan memanggil data tiket. Oleh karena itu, pada file customer controller, PHP wajib menambahkan kode pada baris ke-6 dan 7 berikut ini. Kode use app/ticket di atas digunakan untuk pemanggilan model tiket untuk berinteraksi dengan tabel akun. Sedangkan use db digunakan untuk melakukan query pada tabel dalam database. 2. Membuat tampilan halaman customer. Buat folder baru dengan nama customer, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder customer, lalu pilih new file, lalu berikan nama file customer.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel kas luar pada halaman indeks customer, tambahkan kode untuk mengambil data pada file customer controller.php. Pada action index dituliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, ketik pada web browser URL http localhost 8000 customer, maka tampil seperti gambar di bawah ini. 3. Membuat tampilan input customer. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder customer, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan halaman input data customer dan penomoran otomatis, perlu ditambahkan kode pada file customer controller.php pada action create dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu tambah pada halaman data customer, maka akan tampil seperti di bawah ini. Untuk menyimpan data yang diinput pada form input customer, buka file customer controller.php pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini.
Input data melalui form input data customer dengan lengkap. Lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Membuat form tampil transaksi customer. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder customer, lalu pilih new file, lalu berikan nama file detail.php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan halaman tampilan data customer, perlu ditambahkan kode pada file customer controller.php pada action show dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarnya, klik menu detail pada halaman pada customer, maka tampilan seperti di bawah ini. 5. Menghapus data customer. Untuk menghapus data customer, buka file customer controller.php, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action dashboard. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file rootweb.php seperti di bawah ini. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik menu hapus pada data yang dipilih, kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika ya, maka data akan dipilih akan dihapus. Jika tidak, maka akan kembali ke data customer. 11.2 From transaksi. Transaksi merupakan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Data yang tersimpan pada transaksi merupakan data otomatis dari transaksi customer dan tiket. Oleh karena itu, pada halaman buku besar tidak perlu dibuat KRUD, namun hanya membuat halaman untuk menampilkan data transaksi yang sudah terjadi. Untuk membuat halaman tampilan data buku besar, perlu dibuat controller. Oleh karena itu, buat controller baru dengan nama transaksi controller melalui terminal dengan perintah berikut ini. Atur root dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Untuk membuat tampilan halaman transaksi, buat folder baru dengan nama transaksi, kemudian buat file dan file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file transaksi.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel transaksi pada halaman indeks transaksi, tambahkan kode untuk menambahkan data pada file transaksi controller.php. Pada action index, tuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarnya, ketik pada web browser URL. 12.1 Membuat laporan. Laporan yang dibuat terdiri dari 3 jenis, yaitu laporan buku besar, laporan kas keluar, dan laporan kas masuk, di mana ketiga laporan tersebut bisa mencetak data berperiode. 1. Install library DOM-PDF. Salah satu cara untuk membuat laporan dengan format PDF pada Laravel adalah dengan menggunakan library DOM-PD. Library tersebut merupakan library PHP yang bisa digunakan untuk membuat laporan dengan format PDF. Konsep DOM-PDF adalah mengubah halaman atau konten web menjadi file format PDF. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pasangan library DOM-PDF pada project dengan cara mendownload pakai DOM-PDF menggunakan komposer melalui terminal. Perintah untuk mendownload package DOM-PDF adalah sebagai berikut. Jika proses mendownload dan pemasangan berhasil, akan muncul notifikasi pada terminal seperti di bawah ini. Tunggu sampai download dan pemasangan package selesai, kemudian melakukan integrasi package DOM-PDF dengan project yang membuat dengan cara menambahkan kelas DOM-PDF pada file avv.php yang terdapat pada folder. Buka file avv.php, lalu pada bagian
Vendor dan Alliances. Tambahkan kode seperti di bawah ini. Simpan kembali file app.php tersebut. Maka library dompdf siap digunakan untuk membuat laporan dengan format PDF pada project. 2. Membuat controller laporan. Buat controller baru dengan nama controller melalui terminal dengan kode seperti di bawah ini. Buka file laporan controller.php yang sudah dibuat. Pada file tersebut akan dibuat dua action, yaitu index untuk menampilkan halaman utama laporan dan show untuk mencetak laporan dalam format PDF. Tambahkan kode pada file laporan controller.php seperti di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Penjelasan kode. PDF load view digunakan untuk mengkonversi tampilan pada file laporan ke dalam bentuk PDF. Set paper A4 landscape digunakan untuk mengatur ukuran kertas dan posisi laporan yang akan ditampilkan. PDF stream digunakan untuk menampilkan laporan dalam format PDF yang telah dibuat. Fungsi stream bisa diganti dengan save lokasi penyimpanan nama file .pdf untuk menyimpan file PDF pada lokasi yang ditentukan dan download nama file .pdf untuk pengunduh otomatis file PDF. Data sama dengan DB table kas keluar where between tanggal KK, tanggal awal, tanggal akhir, order by tanggal KK, ASC get digunakan untuk menyeleksi data berdasarkan tanggal transaksi yang ditentukan. 3. Membuat tampilan halaman laporan. File baru pada folder view dengan nama laporan.blade.php, lalu masukkan kode berikut. Buat route baru untuk mengatur jalur halaman laporan. Buka file web.php pada folder route, kemudian tambahkan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luaran tampilan laporan, masukkan URL pada web browser 8000 per laporan. Maka tampilan halaman laporan akan seperti gambar di bawah. Baiklah, kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Semoga bermanfaat.